Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang sama saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena apa yang kita harapkan kurang lebih setahun yang lalu menjelang akhir Ramadan, kita semua berharap dengan doa kita mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita sampai kepada Ramadan tahun berikutnya, dan alhamdulillah kita ini sempat diberi kesempatan oleh Allah. Ya, maka dari itu ya sangat-sangat patutlah kita untuk mensyukuri keberadaan Ramadan ini, kesempatan yang Allah berikan dengan cara memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang sama saya muliakan, oleh panitia yang mengirim judul ceramah malam ini kepada saya dengan judul Langkah-langkah menuju kesempurnaan puasa. Memang ini penting jemaah, sebab ini puasa kita sejak balik, saya yakin kita semua ini sudah bahkan sebelumnya kita sudah belajar puasa sampai kita balik sudah tekun melakukannya sampai hari ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah puasa yang kami lakukan selama ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah dinilai sempurna atau bagaimana? Nah, ini mungkin yang melandasi sehingga panitia mengangkat judul ini. Jamaah sekalian yang sama saya muliakan, untuk itu saya praktis saja. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada fikih, maka semua ibadah itu didasari dengan niatnya, malah menjadi rukun pertama setiap ibadah itu niat. Bahkan niat inilah yang akan mendasari yang selanjutnya akan amalan itu akan berproses, dan ini juga yang akan menghasilkan. Seperti apa hasilnya itu sangat ditentukan oleh seperti apa niatnya. Seperti apa niatnya? Jamaah sekalian yang sama saya muliakan, olehnya itu niat puasa kita tentu pertama kita berpuasa sebulan. Sebulan. Bahkan bukan hanya puasa kita yang sebulan, karena puasa yang diwajibkan ini di bulan Ramadan. Maka kita juga berniat Ramadan sebulan. Kenapa ada pernyataan saya seperti itu Bapak Ibu? Kaji itu gitu tahu tidak ada ganna di sebulan puasana, artinya tidak kalana. Mingka tidak ada ganna sebulan Ramadana. Ini bisa tergambar dari kalau kita cermati dari Ramadan yang lalu. Awal Ramadan begini nyata semua bahwa ini bulan Ramadan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, pertengahan ke belakang mulai niat mau tahu tiami rumallah. Sangkam mami pantaran rumallah. Sekarang ini kalau sore-sore banyak jual. Mungkin sampai akhir masih nampak walaupun berkurang. Mingka pemalukan dia kalau di jalan-jalan poros ini sekarang juga ini mungkin sampai 1 pekan tertumpuk di siang hari. Tapi seiring perjalanan waktu, apakah ramulami tena nabatu risari nasuke, tena tu nabatu wirate nasuke, mingka batu gimana suke, batu rawanai. Apakah ramulami niya ilalang kacinikan bangkinna. Jadi ini sedikit nang karena salah. Dia tahu. Inilah bukti bahwa dia menerima Ramadan ini tidak 29 hari atau 30 hari. Jamaah sekalian. Jadi kembali bahwa
Ya, kita niatkan kita berpuasa sebulan. Sebulan itu Bapak Ibu, ya bukan hanya siang. Sebulan itu siang dan malam. Seharinya itu 24 jam. Kurang lebih 24 jam. Ya. Lalu ya, alternatifnya kata Nabi, bulan Hijriah itu termasuk Ramadan adalah 29 atau 30-an. Siang dan malam. Kan itu tahu dia nak lana. Tidak kalah puasa, mikatin agan sebulan puasa. Kenapa puasanya tidak sebulan? Karena dia terjebak dengan definisi puasa. Apa definisi puasa menurut fikih? Kalau kita terjebak, hati-hati. Puasa adalah, kalau bahasa Indonesianya kurang lebih, puasa adalah menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkannya, ya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa artinya? Dia hanya berpuasa ya sejak terbit fajar subuh, azan subuh hingga azan maghrib. Ya, tapi bagi mengharibi akan Athena. Jadi apa yang terjadi kalau kita terjebak dengan ini Bapak dan Ibu? Ya. Di siang hari karena dia masih yakin dia puasa, niat tanpa karena sunat. Iya, tidak najari larro. Napurus kena barang-barang nak kena sabar. Ya, tapi tidak nak boleh nak tahan tanpa uang. Asal lebih di bawah. Nak kena. Sayangku tuh gak puasa. Ningkat ayang ni. Sinampi punaliba mangaribi dan dikini kena naik bulan. Nah, inilah satu pertanda bahwa sudah terjebak dengan makna puasa, dengan definisi puasa. Jadi kita berpuasa Bapak Ibu siang satu bulan, siang dan malam. Hanya beda puasa kita di malam hari dengan siang tidak sama, tapi bedanya tidak banyak. Tapi kita masih suasana puasa seperti ini. Kita masih suasana puasa, masih suasana puasa. Makanya sebutannya secara tekstual dalam Quran apa bedanya? Di antaranya uhilla lakum lailatas syiyam. Jadi uhilla lakum lailatas syiyam. Ya, dihalalkan bagi kamu di malam puasa. Apa bedanya? Tidak banyak. Pertama, kulu wasrabu, bisa makan, bisa minum. Batasnya hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Hingga fajar. Itu satu. Iya. Tapi orang yang punya pasangan halal ditambah lagi satu. Uhilla lakum lailatas syiyam arrafasu ila nisaikum. Aku lagi kisi karepesi sigan tu bebeneta buraneta bu unna bangi papuasa di siang hari. Itu saja dua. Mingkatau loloa atau tutulannya pembali-bali yang halal nasihat jadi bisa makan, bisa minum. Selain itu sama. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa kita bisa makan? Karena Allah mengizinkan kita makan. Tapi yang lainnya sama karena kita masih suasana puasa. Saya pikir ini pemahaman seperti inilah yang akan mengantar kita menuju kesempurnaan nilai puasa kita. Nilai puasa kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama saya muliakan. Berikutnya, ya, Nabi SAW memberikan beberapa hal yang bisa menaikkan nilai puasa kita. Ya, tentu dalam bahasa lain bisa lebih menyempurnakan nilai puasa kita. Di antaranya, ya, kita akhirkan sahur, mengakhirkan sahur. Ya, kita juga jangan terjebak dengan imsaki, daftar imsakia Ramadan. Imsakia Ramadan itu imsak 10 menit, itu rumusnya dia 10 menit sebelum fajar, sebelum subuh. Ya, sesungguhnya kita masih bisa makan, tinggal hati-hati. Makanya kalau ibarat traffic light 10 menit itu sebelum fajar, sebelum subuh itu lampu kuning di hati.
Artinya apa? Masih boleh kita minum, masih boleh kita minum. Jadi pun aja kan rita tenang lagu su, lagu sini. Pun nampai ya tingkoko jangan RRI, tingkoko jangan RRI. Ataukah kita telah bangun? Ya, lepas makin ngandre, kopia tidak pernah minum. Ero gini karena koroi bambang boleh. Ya, tingkoko jangan kan? Dikana tidak mau dikulah. Ini kita tersalini, sekaligus tidak memperoleh ya barakah sahur. Nah, maka dari itu sesungguhnya masih boleh Pak. Jadi kinu menjero kopiah daripada tidak kinu nadang laulunta si Allah. Nah, hanya karena salah paham kita masih boleh Pak. Di Arab di Makkah Madinah, ya sesuai dengan pesan Nabi, jangan berhenti pada azan pertama, tapi berhentilah makan pada azan yang kedua, karena azan kedua itulah subuh. Dan sahur akan menjapulu wasrabu, maka minum hatta hingga yatabayyana lakumul haidul abyadu minal haidil aswadi minal fajar, hingga terbit fajar. Terbit fajar dikumandangkan azan subuh. Itulah. Tapi hati-hati, gasingkan rapi bena di dedenya. Nah, itulah hati-hatinya. Makanya insya Allah Ramadan itu menjadi lampu kuning Bapak dan Ibu. Sana, saya alhamdulillah tahun lalu ya sempat Ramadan hingga Idul Fitri di Makkah. Dan kalau tidak halangan, insya Allah ya tahun ini juga saya masih berencana mengulang apa yang saya alami tahun lalu. Makanya saya tidak menerima banyak acara. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama saya muliakan. Jadi seperti itu di Makkah dan Madinah. Kita makan nanti berhenti begitu azan subuh. Nah, Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi sahurnya diakhirkan, tapi bukanya disegerakan. Pun jadi Allah pinruang ini dede gandana RRI mingka kaman kita si kalimami. Jadi pun jadi Allah pinruang dede pertama pun tamu itulah lebih mulia. Jadi kalau sudah masuk waktu, ya apalagi sekarang ini di mana-mana, apalagi di jalan poros ketika ke Makassar, ya kita perhitungkan. Ya kita bisa sampai di rumah di Palangga ini nampak buka tahu, tetapi karena macet di jalan, saya sarankan, iya puna, kalau kita pergi jika ke rumah, apa jika makin kopiko, ya begitu masuk waktu, nah kita di kendaraan umum, termasuk kendaraan kita, kalau di dalam di tengah-tengah macet kan kayak parkir, ya sungke menjogo ya. Dan di pengarah mulai mau Bismillahirrahmanirrahim kita buka. Sama juga waktu berbuka, supaya kita jangan terjebak dengan doanya RRI. Saya mau tanya Pak, kita kalau berbuka berdoa dulu baru buka atau buka dulu baru berdoa? Kalau di RRI berdoa dulu baru buka. Tapi coba kita cermati itu doa. Di dalam doa itu Allahumma al-kasumtu, baru di situ ada sambungannya zahabat zambu wa batallatil urub wa sabatal ajru insyaallah. Kan begitu. Apa maknanya? Kan diterjemahkan itu. Supaya terjemahkan bisa muko kama bisa. Nah karena haus telah hilang, tenggorokan telah basah. Jadi apa batuan aja pernah haus telah hilang? Apa batuan pernah tenggorokan telah basah? Gasing keselamaannya pun nak doa ki, nak kali ki malaikat nak naik. Enggak perlu kan harus telah hilang dan tidak perlu ngilu. Tenggorokan telah basah, apa basah? Ilarota. Jadi makanya saya memahaminya begini. Ya, begitu masuk waktu Bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah itu berdoa, zahab zambu wa batallatil urub. Kontak. Karena banyak orang yang hafal doa, tapi tidak semua orang paham doa. Jangankan kita, sampai dia pergi ke tanah suci, tawaf. Ya, tawaf itu kan sebenarnya tidak ada tuntunan khusus, doanya putaran ini. Hanya ulama memberi tuntunan daripada sambaran nabau. Berilah dia. Putaran pertama ini doanya, putaran kedua ini doanya sampai putaran ketujuh. Bagus.
supaya jangan kemana-mana itu perhatian dan ucapannya. Bagus. Ya, tetapi karena tidak semua orang paham doa, katakanlah salah satu putaran doa putaran pertama, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Katakanlah itu diantaranya. Iya. Karena dia menghafalnya begitu, dia mutar Subhanallah, ya walhamdulillah. Sekalinya terjepit dia katakan setelah Subhanallah alhamdulillah. Kira-kira cocok? Kalau terjepit baru alhamdulillah. Oke lah, secara umum alhamdulillah wa ala kulli hal. Baca alhamdulillah dalam setiap hal. Tetapi secara umum jamaah sekalian, ya kan biasa, kita terbiasa 33 kali subhanallah. Jadi saya itu Bapak Ibu kalau ke sana dan ada orang yang ikut dengan saya, kalau dia bertanya, ya saya beritahu. Iya, karena tidak ada tuntunan pas, tidak seperti bacaan salat. Ya, bacaan salat bahwa harus ini yang dibaca sesuai dengan pesan Nabi. Di doa-doa kalau umrah termasuk haji, ya kecuali kalau tawaf itu disuruh Hajarul Aswad bismillah Allahu akbar, angkat tangan bercium. Ya, itu yang ada. Kemudian di antara rukun yamani dengan Hajarul Aswad baca Rabbana Atina itu. Kalau yang lain Bapak dan Saudara silahkan berdoa sesuai hajat kita. Sesuai hajat kita. Jadi saya itu ya tuntunkan begini pada diri dan keluarga termasuk orang yang bersama dengan saya, kalau dia mau ikut silahkan. Ya, saya bilang kalau longgar-longgar, ya kalau jalan longgar-longgar, banyak-banyaklah kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu sempit-sempit subhanallah, subhanallah. Begitu sangat sulit kita lewati, la haula wala quwata illa billah. Begitu. Jadi connect. Ya, daripada kamu masih pakai pakanannya kaibigan ini makanan, alhamdulillah. Ini kan tidak terlalu pas. Ini Bapak dan Saudara. Sama juga itu saya memahami kalau Israila. Kenapa Allah memulai kalimatnya dengan subhanalladzi asra bi abdi? Kenapa bukan kalimatun thayyibah yang lain? Katakanlah alhamdulillahilladzi asra bi abdi. Tentu tidak kebetulan, tentu ada maksudnya Allah. Nah, ngapa karena Allah Ta'ala Maha Suci Allah, tidak karena segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Beberapa ulama saya tanya, ya saya dapat simpulan kenapa diucapkan diawali dengan kalimat subhana, karena informasi yang akan disampaikan oleh Allah bukan sembarang informasi yang luar biasa. Ya, makanya dimulai dengan subhanallah. Yang berikut Bapak memang memilih kalimat thayyibah itu perlu kita cermat, sebab salah memilih bisa-bisa tidak pas. Nah, contoh Bapak dan Saudara, makanya saya itu tidak terlalu sepakat juga kalau hanya tiba-tiba mati lampu sesaat baru biasa-biasa saja nampalan sedikana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi waduh. Kecuali kalau kita ada file tidak pada diboliki, nah langsung mati, wah musibah besar ini. Tapi kalau hanya mati lampu sesaat cukuplah subhanallah, subhanallah. So kalau kita salah memilih, ya contohnya Bapak dan Saudara, kenapa Isra Mi'raj itu di kalimat subhanallah? Karena itu beritanya menakjubkan. Jadi saya memahaminya itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada berita yang menakjubkan, kalimat yang bagus keluar adalah subhanallah. Subhanallah. Contoh, kemudian itu metahuruka, ada pemuda yang ketemu ya di satu tempat berdua dengan seorang perempuan itu cantik lagi, maka hatinya takjub. Ya, setan tentu tidak mau ketinggalan. Iya. Kalau dia salah memilih kalimat, katakanlah dia melihat karena wanita ini wanita cantik, baru dia katakan alhamdulillah. Hai, boleh dipengalir setan. Tetapi begitu dia katakan subhanallah, apalagi dia
subhanallah, maha suci Allah menciptakan ya seorang wanita begitu cantik. Insya Allah bisa-bisa terpagari dari gangguan syaitan. Tetapi begitu dia katakan alhamdulillah, syaitan langsung ketawa. Nah karena ngalemi di pekangku. Inilah Bapak dan Saudara. Saya kira itu hadir sekalian. Ya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya tentu tidak pas sesuai dengan ya harapan panitia dari judul ini. Ya paling tidak ada 3 poin ini adalah ya niatnya dimantapkan sebulan kita memahami puasa ini. Ya benar-benar sebulan siang dan malam. Nah insya Allah inilah yang akan mengantar nilai puasa kita lebih baik. Ya kemudian secara teknis kita akhirkan sahur kita dan ya kita awalkan segerakan buka kita. Bahkan di sahur itu seperti ayat yang dibaca oleh imam kita tadi di surah Ali Imran, itu juga bisa menyempurnakan nilai Ramadan kita, termasuk nilai puasa kita adalah dia mohon ampun di waktu sahur ya wal mustaghfirina bil ashar ya di surah ayat 17 atau 18 Ali Imran. Wal mustaghfirina bil ashar ya manusia-manusia yang senantiasa mengucapkan istighfar di waktu sahur. Itu salah satu yang dirindukan oleh surga. Ya, salah satu manusia yang dirindukan oleh surga. Mari kita manfaatkan karena kita semua mau sahur. Ya silakan banyak-banyak istighfar di waktu sahur. Semua itulah bisa lebih menyempurnakan nilai Ramadan kita berikut puasa kita. Nasrul minallah fatul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.